warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang gerakan masyarakat hidup sehat untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan komunitas di bawah bimbingan Ibu Fidiah Aminin SST MKes. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari Germas. Germas merupakan tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, tujuan utama dari Germas itu sendiri adalah agar kesehatan terjaga, lingkungan bersih, tetap produktif, dan biaya berobat berkurang. Untuk tahap pertama dalam bentuk kegiatan melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, memeriksakan kesehatan secara rutin, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Gerakan masyarakat yang akan saya bahas yaitu melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, minimal 30 menit sehari. Nah, kegiatan aktivitas sehari-hari itu kalau di rumah kita bisa melakukan seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, melipat baju. Sedangkan aktivitas fisik lainnya seperti berolahraga secara teratur, seperti sit up, jalan pagi, dan sebagainya. Dengan melakukan aktivitas fisik, kita bisa mengurangi resiko terkenanya obesitas. Makan buah dan sayur. Keinginan untuk makan makanan praktis dan enak seringkali menjadikan berkurangnya waktu untuk makan buah dan sayur, yang sebenarnya jauh lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman seperti junk food dan minuman bersoda sebaiknya dikurangi atau dihentikan konsumsinya. Menambah jumlah konsumsi makanan dari buah dan sayur merupakan contoh Germas yang dapat dilakukan oleh siapapun. Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi agar anak mau makan buah dan sayur. Untuk hal ini, Anda dapat mengaplikasikan tips anak mau makan buah dan sayur sebagai salah satunya dengan mengkreasikan makanan dari buah dan sayur dengan mengubahnya menjadi tampilan yang menarik, seperti karakter kartun yang disukai anak, sehingga anak yang susah makan buah dan sayur menjadi mau makan buah dan sayur. Adapun salah satu kampanye Germas adalah kampanye makan buah dan sayur yang memberikan informasi betapa besarnya manfaat dan kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari. Karena Anda harus memahami pentingnya kenapa harus makan buah dan sayur setiap hari, dampak akibat kurang makan buah dan sayur untuk kesehatan tubuh contohnya seperti permasalahan BAB, peningkatan risiko penyakit tidak menular, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Dengan memahami pentingnya perilaku makan buah dan sayur, diharapkan masyarakat dapat dengan lebih aktif untuk meningkatkan kampanye makan buah dan sayur untuk tingkatkan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan masyarakat hidup sehat yang ketiga adalah berhenti merokok. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan, bukan hanya bagi si perokok, namun bagi orang di sekitarnya. Efek buruk dari merokok adalah dapat meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung, stroke, kanker paru-paru, kencing manis, dan menyebabkan gangguan pada kehamilan. Berhenti merokok menjadi salah satu poin penting dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Meminta bantuan para ahli melalui metode hipnosis atau metode berhenti merokok lainnya menjadi salah satu alternatif untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Gerakan masyarakat hidup sehat yang keempat yaitu untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol, karena minuman beralkohol sama dengan seperti merokok, karena minuman beralkohol berefek samping untuk kesehatan tubuh kita sendiri dan untuk sosial. Apa sih untuk kesehatan tubuh kita sendiri? Yaitu bisa menyebabkan penyakit hati, jantung dan juga pembuluh darah, otak dan saraf, dan juga penyakit kanker. Terus kalau untuk sosial bisa menyebabkan pemerkosaan, bernyanyi ataupun berbicara dengan nada-nada yang keras pada malam hari, dan bisa menyebabkan ketenangan warga apabila warga ingin beristirahat. Gerakan masyarakat hidup sehat selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Bagian penting dari Germas juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas lingkungan, salah satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan.
Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil, contohnya dalam rumah tangga, dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi resiko kesehatan, seperti mencegah perkembangan faktor penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk menyukseskan gerakan masyarakat hidup sehat, hendaknya kita selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Baiklah, germas yang keenam adalah cek kesehatan secara berkala. Di sini cek kesehatan secara berkala sangat penting supaya kita mengetahui kondisi kesehatan kita dan kita bisa mencegah penyakit yang ada dalam diri kita, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Cek kesehatan yang pertama yaitu berat badan. Pentingnya cek berat badan adalah untuk mengetahui apakah berat badan kita ideal atau tidak. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah. Pentingnya cek tekanan darah untuk mengetahui apakah tekanan darah kita tinggi, normal, atau rendah. Kadang kalau tekanan darah kita terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka kita seringkali akan mengalami pusing. Selain berat badan dan tekanan darah, kita juga mengecek kolesterol. Nah, tujuan cek kolesterol ini untuk mengetahui apakah kolesterol kita tinggi, normal, atau rendah sama seperti tekanan darah. Kadang kalau kolesterol kita tinggi atau rendah, kita juga sering mengalami pusing. Nah, pentingnya cek kesehatan tersebut agar mengetahui diri kita sehat atau tidak dan terhindar dari penyakit menular maupun tidak menular. Ini saya akan menjelaskan menggunakan jamban yang sehat. Nah, penggunaan jamban yang sehat yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari jamban sehat. Nah, pengertian dari jamban ialah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa, yaitu langsung cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan air untuk membersihkannya. Selain pengertian, juga ada tujuan menggunakan jamban sehat. Nah, tujuan dari penggunaan jamban sehat yang pertama yaitu menjaga lingkungan sehat, bersih, dan tidak berbau. Tujuan yang kedua yaitu tidak mencemari sumber air di sekitarnya. Dan yang ketiga, untuk tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit seperti diare. Selain tujuan, juga ada syarat-syarat jamban sehat. Yang pertama itu jambannya tidak berbau. Yang kedua, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga ataupun tikus. Yang ketiga, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Selanjutnya, penerapan dan ventilasi udara yang cukup. Yang kelima, lantainya kedap air dan luas ruangan memadai. Dan yang keenam yaitu tersedia air, sabun, dan alat pembersih lainnya. Nah, selain tujuan dan syarat-syarat, ada cara memelihara agar jamban tetap sehat, yaitu dengan lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air apapun. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur. Yang ketiga, tidak mengundang serangga dan tikus yang untuk berkeliaran di sekitar jamban. Yang keempat, jangan membuat kotoran yang tidak mudah larut di dalam air. Teman, itulah video tentang gerakan masyarakat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.